Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Mubarak dengan NIM 202501401035, dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Teknologi Informasi, dan saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting proses. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting proses adalah langkah-langkah sistematis untuk menemukan dan memperbaiki masalah pada sistem komputer, jaringan, atau perangkat lainnya. Tujuannya adalah mengidentifikasi akar masalah dan memberikan solusi yang tepat. Pemecahan masalah membutuhkan langkah yang teratur dan logis untuk menemukan penyebab dan solusi pada komputer. Kemampuan ini meningkat seiring pengalaman. Sebelum memperbaiki, pastikan data pelanggan aman. Verifikasi apakah backup sudah dilakukan, termasuk tanggal, isi, dan integritasnya. Jika tidak ada backup dan tidak bisa dibuat, minta pelanggan menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab yang menyatakan izin bekerja tanpa cadangan dan pembebasan dari risiko kehilangan data. Langkah-langkah identifikasi troubleshooting. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua, membuat teori penyebab. Yang ketiga, menguji teori penyebab. Yang keempat, membuat rencana perbaikan. Yang kelima, memverifikasi fungsi sistem. Yang keenam, mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Selanjutnya yaitu troubleshooting steps. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mencari tahu apa yang terjadi. Teknisi harus mengumpulkan informasi dari pengguna, melihat gejala pada perangkat, mencatat pesan error, dan memeriksa perubahan terakhir yang dilakukan pada sistem ini. Ini membantu menentukan arah pemeriksaan. Saat Anda berbicara dengan pelanggan, yang pertama adalah ajukan pertanyaan langsung untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, jangan meremehkan pelanggan. Yang ketiga, jangan berikan istilah teknis yang sulit dan tidak dipahami. Yang keempat, jangan menuduh pelanggan sebagai penyebab masalah. Setelah itu, kumpulkan informasi pelanggan seperti data pelanggan dari nama, alamat, nomor telepon, nomor perusahaan. Lalu konfigurasi komputer seperti produsen dan model, sistem operasi, lingkungan jaringan, dan jenis koneksi. Selanjutnya yaitu event viewer. Event viewer adalah alat yang digunakan untuk memantau dan mendiagnosis berbagai aktivitas dan masalah pada komputer. Alat ini mencatat semua peristiwa event penting yang terjadi dalam sistem seperti error, peringatan, aktivitas aplikasi, dan status keamanan. Setiap peristiwa disimpan dalam bentuk log yang dapat dibaca dan dianalisis oleh teknisi. Selanjutnya yaitu device manager. Device manager adalah alat yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan memecahkan masalah pada perangkat keras atau hardware yang terpasang di komputer. Melalui device manager, pengguna dapat melihat status setiap perangkat, menginstal atau memperbarui driver, menonaktifkan perangkat, hingga mengidentifikasi perangkat yang bermasalah. Lalu ada task manager. Task manager adalah alat yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengontrol proses, aplikasi, serta performa sistem komputer secara real time. Task manager sangat berguna untuk melihat apa yang sedang berjalan di komputer dan menangani program yang tidak merespons. Lalu, langkah yang kedua yaitu membuat teori penyebab. Langkah kedua itu membuat teori penyebab berdasarkan gejala yang ditemukan. Teknisi membuat beberapa dugaan penyebab, mulai dari penyebab yang paling sederhana dan umum seperti perangkat yang mati, saklar daya untuk stop kontak mati, pelindung lonjakan arus mati, sambungan kabel eksternal longgar, disk yang tidak dapat diboot pada drive boot yang ditentukan, urutan boot salah dalam pengaturan BIOS. Yang ketiga, menguji teori penyebab. Langkah yang ketiga yaitu menguji teori penyebab. Setiap teori diuji satu persatu.
Jika teori terbukti, teknisi menemukan penyebabnya. Jika tidak, teknisi membuat teori baru dan mengujinya lagi. Adapun langkah umum untuk menentukan penyebab seperti pastikan perangkap nyala, pastikan saklar daya outan hidup, pastikan pelindung lonjakan arus hidup, pastikan sambungan kabel eksternal aman, pastikan drive boot yang ditunjuk dapat diboot, dan memverifikasi urutan boot dalam pengaturan BIOS. Yang keempat, membuat rencana perbaikan. Langkah yang keempat yaitu membuat rencana perbaikan. Setelah penyebab ditemukan, teknisi membuat rencana perbaikan yang aman dan efektif. Jika perlu, lakukan riset tambahan dari berbagai sumber seperti log perbaikan, bantuan dari teknisi lain, situs web teknis, situs web FAQ produsen, manual komputer, dan pencarian internet. Yang kelima, memverifikasi fungsi sistem. Langkah yang kelima adalah memverifikasi fungsi sistem. Setelah perbaikan dilakukan, sistem harus diuji untuk memastikan masalah benar-benar hilang, semua fitur berfungsi normal, tidak ada masalah baru yang muncul, semua stabil saat digunakan. Teknisi juga biasanya meminta pengguna mencoba perangkat untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Langkah yang keenam yaitu mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Hal ini berguna agar pelanggan tahu apa masalahnya dan bagaimana solusinya jika terjadi kerusakan pada sebuah komputer milik pelanggan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Common Problems and Solutions for PC. PC Common Problems and Solutions. Komputer sering mengalami masalah yang dapat disebabkan oleh perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau konfigurasi sistem. Dengan mengenali gejala dan solusinya, pengguna dapat memperbaiki masalah dengan lebih cepat dan efisien. Beberapa masalah hardware yang umum meliputi storage device seperti kabel yang longgar atau salah, format drive dan media yang salah, serta pengaturan jumper dan BIOS yang salah. Motherboard dan komponen internal seperti kabel yang salah atau longgar, komponen yang rusak, driver yang salah, dan pembaruan yang rusak. Lalu ada power supply seperti catur daya yang rusak, sambungan yang longgar, dan watt yang tidak memadai. Setelah itu ada CPU dan memori seperti instalasi yang salah, pengaturan BIOS yang salah, pendinginan dan ventilasi yang tidak memadai, dan masalah kompatibilitas. Dan yang terakhir yaitu ada display seperti pengaturan yang salah, koneksi yang longgar, dan driver yang salah atau rusak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apply troubleshooting process to computer components and peripherals. Personal reference tools. Personal reference tools adalah alat atau sumber informasi yang digunakan oleh teknisi maupun pengguna untuk membantu memecahkan masalah, memahami perangkat, atau melakukan perbaikan komputer secara lebih akurat. Alat ini berfungsi sebagai panduan tambahan ketika menghadapi situasi yang memerlukan informasi teknis, langkah kerja, atau dokumentasi sebelumnya. Adapun alat referensi pribadi meliputi panduan pemecahan masalah, manual produsen, panduan, referensi cepat, dan jurnal perbaikan. Lalu ada Internet Reference Tools. Internet Reference Tools adalah sumber daya online yang digunakan untuk memperoleh informasi teknis, tutorial, panduan, atau solusi masalah komputer. Alat ini sangat membantu teknisi maupun pengguna untuk mempercepat troubleshooting, memperbarui pengetahuan, dan menemukan driver atau perangkat lunak yang diperlukan. Dan internet juga merupakan sumber informasi yang sangat baik tentang masalah perangkat keras tertentu. Dan kemungkinan solusinya seperti mesin pencari internet, grup berita, FAQ produsen, manual komputer daring, forum dan obrolan online, dan ada juga situs web teknis. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah troubleshooting adalah proses sistematis untuk menemukan, mendiagnosis, dan memperbaiki masalah pada komputer atau perangkat lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur, mengidentifikasi masalah, membuat teori,
penyebab, menguji teori, merencanakan perbaikan, menerapkan solusi, memverifikasi fungsi sistem, dan mendokumentasikan hasil teknisi dapat menyelesaikan masalah secara efisien dan akurat. Proses ini juga membantu mencegah kesalahan lebih lanjut, melindungi data, dan membangun pengalaman teknisi untuk menangani masalah serupa di masa depan. Secara singkat, troubleshooting yang baik bersifat logis, terorganisir, dan terdokumentasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah ucap, salah penyebutan, dan penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.